Mari kita lanjut ya. Ini adalah Clody dari Sobi. Ini Sobi newborn yang Tiny newborn kalau nggak salah namanya. Karena Sobi tuh punya Clody newborn tuh beberapa. Aku udah punya satu videonya ya di channel aku. Sobi newborn bambu kalau nggak salah namanya ya. Bahan luarannya adalah minky. Dia full minky. Jadi dia agak sedikit buludru. Bahannya itu mirip sama boneka anak-anak kita gitu ya. Jadi dia lembut banget. Jadi dia nggak kresek-kresek. Nggak kayak bahan full. Kalau menurut aku Sobi newborn tiny ini dia mirip banget sama Clody Sobi minky yang all size-nya. Aku juga udah punya reviewnya ya. Dia berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi dia pakainya adjustable snap ya. Adjustable snapnya lengkap gitu di bagian bawahnya. Jadi dia bisa dikancingin ke sini, bisa dikancingin ke sini, dan bisa dikancingin ke sini. Bisa banyak ukuran karena adjustable snap di bagian depannya itu banyak atau lengkap seperti biasa. Brandnya ada di depan. Kalau Sobi dia seperti ini tuh ya. Terlihat ya perbedaannya dengan Clody newborn yang lain, karena Clody newborn yang lain kan adalah Cavria. Tiny newborn Sobi ini dia adalah tipe pocket karena dia ada linernya. Tuh di sini dia udah ada liner, dan di sini dia udah ada kantongnya, kantong pocket ya tuh di sini. Nah ini dia bahan linernya adalah bambu ya, bambu charcoal, makanya dia warna hitam. Dan ini tuh dia bahannya tuh udah lembut banget, jadi bisa ketemu dengan kulit pantat bayi. Ini antibakterial ya bahan bambunya. Dia juga udah ada double leg gusset tuh di sini. Ya kan, dan ini elastis juga. Bagian pinggangnya juga dia ada karet. Untuk insertnya dia adalah microfiber. Microfibernya Sobi ini dia memang berbeda ya, warnanya itu hitam. Ini bukan bambu ya, tapi ini microfiber. Dan ini 2 layer. Ukurannya juga kecil, bukan ukuran microfiber yang besar gitu. Jadi kalau kita mau pakai insertnya itu tinggal dimasukin aja ke dalam covernya gitu, dimasukin kayak gini. Jadi dia ada di dalam covernya. Yang aku suka banget dari Clody Sobi Tiny Newborn ini adalah kalau misalnya kita keluarkan nih insertnya ya, di dalam pocketnya ini dia udah ada insert lagi tuh, insert terjahit menjadi satu. Ini kalau nggak salah 2 layer atau 1 layer gitu. Ada 2 insert. Kalau kita beli udah langsung dapat kayak gini gitu loh, dapat sepasang. Pengalaman aku pakai Clody Sobi Tiny Newborn ini, waktu awal-awal aku masih baru pertama lahir 1 bulan gitu ya, aku pakainya nggak aku masukin insert yang ini. Yang ini nggak aku masukin. Jadi aku cuma bertahan dengan insert yang bawaannya Sobi aja gitu. Karena ini udah cukup untuk nahan pipis dan juga pup kuil gitu. Jadi nggak harus aku double, karena bayi newborn itu kan berkali-kali pipis. Tadi aku udah bilang juga ya kan, berkali-kali pup gitu. Jadi ini udah cukup banget. Jadi aku suka banget sama dia udah ada insert jahit menjadi satu di bagian dalamnya. Jadi aku nggak perlu masukin insert lagi ya kan. Jadi kalau mau pakai udah tinggal pakai aja gitu. Udah selesai, beres, segampang itu gitu pakainya. Terus juga yang aku seneng adalah bahannya dia minky. Jadi ini dia cukup hangat kalau menurut aku untuk bayi newborn. Aku seneng pakai Clody Sobi Tiny Newborn ini untuk sehari-hari, apalagi untuk malam hari gitu. Jadi ini sering banget aku pakai buat malam gitu. Dia ini klaimnya bisa sampai untuk berat badan anak 9 kg. Tapi balik lagi kalau menurut aku ini nggak sampai 9 kg banget gitu. Jadi ini bisa sampai 7 kg lah. Menurut aku bisa dipakai untuk baby yang sampai usia 3 bulanan. Kalau nggak salah aku pakai ini sampai 3 bulanan lebih juga, sampai 4 bulan lah gitu dipakai quill. Aku sangat suka sih sama bahan luarnya, bahan minky, terus juga dia udah ada insert di bagian dalamnya, dan juga bagian linernya itu adalah bambu charcoal yang lembut banget, antibakterial. Aku suka banget. Oke, aku rasa udah ya untuk review Clody newbornnya, dan ya untuk review keseluruhan Clody newbornnya. Ini kan dari berbagai macam merek ya. Aku pakein ke quill dan nggak ada yang mengecewakan sama sekali. Ini beneran ya review jujur dari aku, karena aku pakein buat anak aku. Aku nggak menyesal pakai Clody newborn. Kalau menurut aku bisa kasih saran ya ke teman-teman semua, kalau misalnya di USG ya, kalau misalkan teman-teman udah USG kelihatan bayinya besar 3,5 sebelum lahir atau 4 kilo gitu ya, kalau saran aku skip aja kalau di newborn, nggak apa-apa, karena takutnya tuh nggak kepake lama gitu. Karena quill aja yang lahirnya 3,5 kg kepakainya cuma sekitar 3 bulan lah, 3-4 bulan gitu. Itu juga 4 bulan juga udah kayak aku sayang masih gue pakai kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya di USG masih berat badannya nggak terlalu besar, kayak 2 kilo, 2,5 kilo, ya worth it lah kalau pakai Clody newborn ini. Kita juga nggak pengen kan kayak misalnya Clody-nya kegedean banget gitu. Atau kalau misalnya kita punya budget yang lebih gitu ya untuk anak kita pakai Clody, nggak apa-apa juga. Nah ini juga kan masih bisa dipakai kalau misalnya nanti siapa tahu aku punya anak lagi, bisa aku pakai lagi gitu. Ini yang aku tunjukin cuma ada beberapa aja, tapi sebenarnya udah ada juga yang aku lungsurin ke saudara aku gitu yang punya bayi. Jadi ya ini cukup bermanfaat sih. Walaupun cuma dipakai 3 bulan buat quill, tapi menurut aku itu worth it banget karena nggak kelihatan bulky, nggak kegedean gitu, dan bisa dipakai berulang kali gitu loh Clody-nya. Tapi kalau teman-teman semua budgetnya nggak terlalu berlebih gitu, bisa langsung skip aja langsung ke Clody all size gitu. Kalau mau coba pakai Clody newborn 1 atau 2 ya nggak masalah juga ya kan, cobain aja gitu. Aku suka semuanya, ini kepake buat quill. Malah ada juga kan insert-insert yang masih aku bisa pakai sampai sekarang gitu, walaupun quill udah mau 6 bulan, umurnya masih bisa aku pakai. Semua Clody newborn ini tidak berpengaruh
berpengaruh apa-apa untuk tali pusarnya kuil ya, harus dinotis ya. Bisa jadi pikiran juga ya ibu-ibu. Saran aku kalau misalnya masih ada tali pusarnya itu agak longgar aja gitu, pakai klodinya jangan ngepres banget gitu ya. Terus juga satu lagi, kalau bisa kalau misalnya insertnya udah agak basah nih, jangan sampai basah pipisnya itu, jangan sampai nempel ke udel bagian insertnya, karena akan bikin lembab dan nggak bagus lah ya, itu kan pipis gitu kan, karena tali pusar yang masih basah gitu makin basah gitu jadi lembab, jangan ya. Saran aku sekali lagi harus sering ganti klodi newborn ya, nggak susah kok gantinya, kita ganti insertnya aja gitu, tapi covernya masih kita pakai. Dan ya aku rasa sampai di sini dulu untuk video review klodi newborn aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel aku di bawah supaya aku semangat bikin video-video yang lainnya, dan juga jangan lupa dikasih like video ini, dan juga jangan lupa di share ke teman-temannya semua yang lagi pada hamil besar, lagi pengen mempertimbangkan pakai klodi newborn atau enggak gitu ya. Bisa di share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, dan terakhir semoga hari menyenangkan. Dadah. 1, 2, 3. By the way teman-teman, pengen gak sih denger aku bercerita pengalaman aku si Gavin gimana toilet trainingnya, lulus toilet trainingnya? Karena kan ini Gavin bukti nyata ya, dia adalah full time klodi dari dia usia 7 bulanan kalau nggak salah. Emang awal-awalnya itu aku pakein Gavin klodi itu aku part time ya, karena kan aku belum paham banget. Tapi setelah 7 bulanan tuh aku udah full time klodi gitu untuk Gavin. Toilet training. Iya, toilet training.